apakah dinamonya masih merespon ketika saya colokkan ke listrik. Nah, saya udah colokkan dan dinamo ini bila tidak merespon sumber listriknya. Dan untuk modulnya sendiri ini mati, teman-teman. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Untuk Adik Cewek. Kali ini saya kedatangan dua buah kipas angin remote merek Yako dari Bapak Harun yang ada di Kuningan, teman-teman. Kita langsung saja unboxing kipasnya. Kita akan cek kendala yang ada di kedua kipas ini, dan kita akan coba bedah kasus dua buah kipas remote ini, teman-teman. Ini kipas yang pertama. Dan ini kipas angin yang kedua, teman-teman. Kita coba colokkan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya mati, teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan kipasnya sudah saya colokkan ke listrik. Ini nggak ngerespon ini tombol switchnya. Dan putarannya berat. Bukan putaran, as dinamo ini cukup berat ketika diputar dengan tangan. Seharusnya kalau tidak ada trouble ini enteng. Nanti kita coba bongkar yang ini dulu ya, teman-teman. Sekarang kita tes yang ininya. Yang ini nyala. Tapi sepertinya pelan ya putarannya. Jangan sini, nggak boleh. Setrum. Mohon maaf ya, anak saya yang agak sedikit ini aktif. Oh, di situ. Mungkin sudah lemah kapasitornya. Dan kebenaran saya punya stok untuk kapasitor, untuk fuse, sama untuk tombol switchnya. Nanti kita coba cek ya untuk kapasitor. Dan untuk as dinamonya sendiri itu tidak ada hambatan, lancar ketika diputar menggunakan tangan. Sepertinya kita akan coba bedah kasus untuk kipas ini terlebih dahulu. Tadi teman-teman sudah menyaksikan ketika kabel powernya dicolokkan ke listrik, untuk modul speednya ini tidak merespon ketika saya tekan tombol ininya, tombol on nya. Untuk lampu indikatornya juga mati, tidak ada respon sama sekali. Nanti kita akan coba bongkar terlebih dahulu bagian ini. Setelah bagian ini nanti kita bongkar, cek bagian dinamonya, apakah fuse-nya putus apa tidak. Oke teman-teman, kita minggirkan dulu untuk kipas ininya.
Kita coba cek teman-teman. Saatnya kita cek untuk bagian mesin yang terdapat di modul speed ini. Dan di bagian modul speed ini itu terdapat fuse dalam rangkaian PCB-nya. Ada fuse, ada kapasitor, ada elko. Nanti kita coba cek ya secara kasat mata dan menggunakan multitester. Ini dia teman-teman rangkaian modulnya. Dan teman-teman bisa saksikan di dalam rangkaian ini terdapat fuse. Ini 250 volt. Dan kita akan cek secara kasat mata dulu teman-teman untuk elko-nya. Apakah mengalami gembung atau hamil. Yang kapasitor juga secara kasat mata sih masih mulus semuanya untuk part-partnya. Kita coba cek dulu menggunakan multitester. Kita cek untuk fuse-nya atau spring. Fuse masih oke. Dan kita cek juga kabel powernya. Ini dia. Terdapat ground juga ini di kabel power. Kita cek. Masih bagus. Dia mengalami putus di jalan. Masih bagus semua untuk kabel powernya. Sekarang kita cek untuk ini teman-teman, kabel yang dari dinamo ke modul mesin ini. Biasanya kabel yang dari dinamo ini yang warna biru ini terdapat fuse di dalam lilitan. Kita akan coba cek. Wah, nggak nyambung teman-teman. Sepertinya ada yang putus ini di kabel biru. Nanti kita coba bongkar bagian cover yang ada di dinamo ini. Jadi kipas ini mengalami dua trouble. Yang pertama, ketika suplai listrik diberikan, semua indikator ini tidak merespon dan tombol switch juga nggak merespon. Yang kedua, itu sepertinya fuse-nya putus. Ini kita coba bongkar. Kita coba bongkar bagian switch-nya dulu teman-teman. Switch on off-nya. Beneran saya punya stok nih untuk tombol switch-nya. Ini kita coba ganti. Kita akan coba ganti teman-teman untuk tombol switch-nya.
Ya, apabila teman-teman mengalami trouble yang sama seperti yang terjadi pada kipas ini, ketika sudah dicolokkan ke listrik dan tidak merespon, teman-teman tidak merespon untuk modulnya, dari lampu indikator mati, ketika ditekan juga susah, itu biasanya reject di sini teman-teman, putus di sininya, di bagian tombol switchnya. Kita coba ganti terlebih dahulu untuk yang on, ini on ya, ya ini on, teman-teman bisa baca ini on speed, ini timer, ini win, dan ini tombol off. Kita coba ganti yang tombol on dulu sama tombol speed. Ini dia tombol on nya, on speednya. Cuman beda di ini aja, panjang ininya, panjang tombolnya. Tapi untuk diameter kaki-kakinya sama, panjangnya sama, lebarnya juga sama. Oke, kita ganti dulu. Oke, sudah kita ganti. Sudah kita ganti untuk tombol on nya, on speednya. Oke, kita akan coba, akan tes untuk kipas ini. Bentar teman-teman, kita bereskan dahulu ininya. Setelah saya bongkar kedua kipas ini, alhamdulillah sudah normal kembali.
mulai dari kipas yang ini trouble-nya itu modulnya mati, modul speednya mati. Ketika dicolokkan ke listrik, ini saya tekan tombol on, ini nggak merespon, lampu indikator juga nggak nyala. Untuk indikator 1, indikator 2, indikator 3 juga nggak nyala. Untuk speednya ini speed 1, speed 2, speed 3 ini nggak nyala. Dan ketika menggunakan remote juga sama, tidak merespon. Setelah saya ganti ininya, tombol switchnya untuk on speed dan on off saya ganti, alhamdulillah sudah nyala. Dan untuk bagian fuse yang ada di dalam dinamo juga sama putus, jadi udah saya ganti juga. Untuk mempersingkat waktu nanti akan saya potong videonya, tidak terlalu ini panjang. Yang penggantian fuse yang dinamo ini udah ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek aja untuk menangani fuse yang putus. Dan untuk yang ini juga udah saya ganti kapasitornya. Ini dia teman-teman kapasitornya, ntar saya ambil dulu. Nah, ini dia teman-teman kapasitornya, udah saya ganti. Alhamdulillah untuk yang kipas ini fuse-nya masih nyambung semua, fuse-nya masih nyambung, yang dinamo sama yang di bagian modul speednya juga masih nyambung, masih bagus, tidak ada kendala. Nah, kita akan tes dulu teman-teman untuk kipasnya. Kita tes dulu. Kita akan tes yang ini, yang kapasitornya lemah. Nah, oke teman-teman, kita tes untuk kipas ini. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa saksikan, ini speed nomor 1, hembus angin ini sudah kencang. Ini speed 3. Sudah normal untuk kipas yang ini. Sekarang kita coba untuk kipas yang satunya teman-teman. Kita cabut dulu ininya, galing-galingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari modulnya ini udah normal, sudah kembali nyala lah, kalau itu sih udah nggak mati. Ini speed nomor 1, kita coba untuk speed nomor 2. Alhamdulillah teman-teman, mungkin ini tip atau sharing yang bisa saya berikan untuk menangani
trouble yang terjadi pada kipas angin remote merek Miyako. Ketika tombol power sudah dicolokkan, teman-teman tekan tombol on pada bagian modul speednya, tapi tidak merespon. Lampu indikator mati, semua tombol juga tidak berfungsi, mati semua lampu untuk indikatornya, dan menggunakan remote juga mati. Itu kendalanya biasanya ada di bagian ininya, modul speednya. Bisa dari switchnya, bisa dari sensor ininya, remote-nya. Jadi teman-teman sudah menyaksikan cara penanganannya, dan alhamdulillah kipasnya sudah kembali normal. Saya cabut dulu ini teman-teman. Ya mungkin itu tips yang bisa saya berikan untuk kedua kipas ini yang sudah kembali normal. Dan ini kapasitor sebelumnya udah saya ganti, dan saya juga udah kasih apa namanya, stempel di bagian sini, bagian bos sama asnya. Sama di sini juga udah kasih saya stempel biar enggak seret putaran ininya, asnya. Oke, itu tip atau sharing yang bisa saya berikan teman-teman. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.